Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir ayunana minal khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sampai hari ini Allah mempertemukan kita di majelis ilmu, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan semua keutamaan majelis ilmu. Amin. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di mana tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tema yang mungkin kita semuanya pernah merasakan. Atau mungkin sebelumnya saya tanya dulu Pak, seperti di tempat lain saya akan tanya dulu. Ada enggak kita yang selalu tertawa terus? Ada apa enggak Pak? Enggak ada ya. Kecuali yang sudah enggak wajib sholat. Orang gila kan gitu. Jadi tidak ada yang kemudian selalu tertawa terus, dan tidak ada yang setiap harinya menangis terus. Pasti pernah tertawa dan pasti pernah menangis. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran seperti itu. Allah yang membuat manusia itu tertawa dan menangis. Jadi Allah Ta'ala menceritakan itu karena memang Allah selalu menciptakannya dalam kondisi berpasangan. Pasti kan? Jadi kalau orang kemudian pernah tertawa, pasti juga pernah menangis. Dan tawa dan tangis ini ada di semua tempat. Mau tempatnya orang yang berlebih hartanya maupun orang yang tidak memiliki harta sedikit pun. Masing-masing di antara mereka itu pernah tertawa dan pernah menangis. Yang menjadi pertanyaan besarnya yaitu apa? Bagaimana kita bisa bertahan di saat kita sedang sedih? Kita menangis, kita tetap istiqomah dalam kondisi baik. Itu yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan ini. Bagaimana supaya kita tetap bisa bertahan di tengah kondisi di mana kita kondisinya itu sudah sedih luar biasa. Kenapa kita bisa bertahan di situ? Kenapa kemudian kita bisa konsisten tetap istiqomah? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Resep supaya kita tetap semangat, resep supaya kita tetap bahagia, resep supaya kita tetap merasakan kelezatan ibadah dan merasakan hidup meskipun kita sedang sedih. Karena sedih ini gak bisa kita hindari sebagaimana tertawa. Masing-masing kita pernah tertawa dan pernah bersedih. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Dan yang paling penting adalah kita bertahan di tengah kesedihan itu dalam kondisi iman. Itu yang menjadi pembahasan kita. Ada beberapa hal, tips yang kita nukilkan dari beberapa risalah. Yang pertama apa? Yang pertama, bahwa sesungguhnya seorang mukmin, seorang muslim, kalau ingin tetap istiqomah, teguh imannya, teguh hatinya, di saat kemudian kesedihan sedang melanda, yang pertama apa? Dia menghadirkan dalam dirinya keyakinan bahwa sesungguhnya dunia ini diciptakan seperti itu. Jadi Allah menciptakan dunia dengan tabiat begitu. Pasti ada yang ketawa dan pasti ada yang menangis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat Al-Balad. Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi susah payah. Susah payah. Susah payah kita ini diciptakan. Ulama tafsir mengatakan maksudnya fi kabad, dalam kondisi susah payah, yaitu apa? Dia harus bersusah payah untuk menjalani takdir yang sudah dituliskan. Susah payah. Jadi kalau kita masih tinggal di dunia pasti mengalami sedih. Jadi kita siapin aja sudah. Meskipun nanti macam-macam sebabnya. Ditinggal orang yang dicintai, kehilangan barang yang disukai, atau yang lain-lainnya, pasti kita akan merasakan itu. Makanya Islam mengajarkan, dan nanti kita akan ceritakan tipsnya, mudah-mudahan mencukupi waktunya.
Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sedih pasti. Tabiat dunia. Jadi selama kita tinggal di sini pasti mengalami sedih. Nah, kalau kita hadirkan seperti ini, nanti apapun yang bikin kita sedih, apapun yang membuat kita itu kemudian harus bersedih, itu nanti akan semakin ringan, semakin ringan. Mungkin awalnya kita bersedih, iya. Tapi kemudian setelah itu kita akan bertahan dan kita bisa menjalaninya dengan baik. Makanya sebagian ulama salaf itu mengatakan, saya heran melihat manusia yang dia itu terlalu banyak bersedih dengan kesedihan yang Allah berikan kepadanya. Heran, sambat sana sambat sini atas kesedihannya. Seolah-olah dia lupa kalau dunia diciptakan dalam kondisi seperti itu, gitu kan. Jadi ulama ini mengingatkan kepada kita tentang ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Balad ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ini diciptakan dalam kondisi susah payah, sedih. Sehingga banyak orang yang kemudian lupa terhadap ini, sehingga dia sambat ke sana kemari. Seolah-olah dia lupa kalau tabiat dunia ini diciptakan dalam kondisi seperti itu. Nah ini yang pertama, jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita hadirkan ini, maka akan berkurang kesedihan kita. Mungkin masih ada, tapi berkurang. Tidak akan larut dalam kesedihan. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa sesungguhnya dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya sedih ini dirasakan bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Jadi bukan berarti kemudian yang sedih ini cuma orang tertentu saja, tidak. Kalau kita lihat jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam banyak ayat Allah Ta'ala ceritakan bahwa sesungguhnya kesedihan itu bukan hanya menimpa orang-orang tertentu, semuanya kena. Orang beriman pernah merasakan sedih, orang yang tidak beriman juga merasakan sedih. Jangan dikira yang sedih itu cuma orang-orang miskin saja. Enggak, orang kaya juga sedih. Jangan dikira yang merasakan sedih itu cuma orang beriman, orang musyrikin juga sedih, gitu kan. Ustaz, dalilnya apa Ustaz? Ada dalilnya, Allah ceritakan. Allah Ta'ala ceritakan dalam surat Al-Imran ayat 140 dan An-Nisa ayat 104. Ceritanya begini, kalau kita lihat sejarah, di saat perang Uhud, Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya itu kan merasakan kekalahan. Sedih kan Nabi? Sedih Nabi. Kalau kita belajar sejarah, kita akan tahu bahwa Rasul mengalami kesedihan luar biasa. Banyak faktornya. Satu, ada sebagian sahabat yang gak mau nurut. Yang disuruh bertahan, mereka gak sabar turun. Padahal perintah Nabi kepada pemanah-pemanah di Uhud, jangan turun sampai aku perintahkan. Meskipun kalian sudah melihat kemenangan atau kekalahan yang nyata. Pokoknya gak ada perintah, jangan turun. Tapi sebagian sahabat kan gak sabar. Melihat kemudian musyrikin Quraisy kocar-kacir pada saat itu, sudah berantakan semuanya, ghanimah bercecer di mana-mana. Sahabat sebagian itu gak sabar, mengatakan, "Doh, ini kita sudah menang ini, gak apa-apa turun." Sebagian lagi yang lainnya mengingatkan, jangan turun karena Nabi gak perintahin itu. Tunggu perintah Nabi. Akhirnya apa? Sebagian di antara mereka turun gak sabar. Ternyata apa? Ini digunakan oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik, masih tidak beriman. Dia gunakan siasat untuk kemudian mengalahkan kaum muslimin. Dia putar balik lewat Uhud, lalu kemudian dikalahkan pemanah yang jumlahnya gak banyak di Uhud. Setelah Uhud itu dikuasai oleh Khalid, Khalid bisa menyerang kaum muslimin yang ada di bawah itu dengan mudah. Sehingga kekalahan luar biasa yang dirasakan, termasuk salah satunya apa? Banyak para khufat yang menghafal Quran, yang banyak sekali para sahabat-sahabat senior yang meninggal dunia. Termasuk paman Rasul Hamzah radhiyallahu anhu juga meninggal dunia. Sedih Nabi. Kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih. Lalu Allah Ta'ala itu tidak kemudian membiarkan Rasul supaya Nabi tidak berlarut-larut sedihnya, dihibur. Hiburannya apa? Firman Allah surat Al-Imran ayat 140. Allah Ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, wahai Muhammad, kalau kalian merasakan sedih, merasakan luka di saat ini, maka sungguh mereka juga telah merasakan luka yang sama. Allah Ta'ala berfirman, "Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh." Kalau misalnya kalian merasakan luka saat ini dalam perang Uhud, kalah kita, maka sungguh mereka musyrikin Quraisy juga pernah luka pada saat kapan? Perang Badar. Jadi sama-sama lukanya, sama-sama merasakan ketidaknyamanan. Kalau dulu mereka itu sakit pada saat Badar, sekarang kalian orang-orang beriman juga merasakan sakit pada saat perang Uhud. Rasul ingin hibur bahwa yang mengalami luka ini gak cuman kalian gitu kan. Mereka dulu juga merasakan luka. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga kalau kita hadirkan seperti ini, kita gak sumpek. Hari ini kita nangis, ya gak apa-apa. Jangan dikira yang nangis cuman kita. Sehingga jangan sampai kita merasakan atau mengeluh atau marah-marah sama Allah
Ya Allah, kenapa kok cuman saya yang kau buat nangis seperti ini? Jangan. Kenapa? Yang lainnya juga rasakan nangis. Cuman bedanya orang beriman itu tahu bagaimana menyikapi kesedihannya. Nah ini. Ini yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bahwa sesungguhnya musibah yang menimpa kita ini sudah ditakdirkan. Takdir Allah. Kita mau menghindar dengan cara apapun tetap kena. Jadi kalau apa yang sudah dituliskan itu pasti kena kita, dan apa yang tidak dituliskan untuk kita nggak akan kena kita. Makanya jangan heran, Pak. Ketika Allah Ta'ala sudah tuliskan si fulan tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian itu sakit flu, pasti kena meskipun menghindar dengan cara apapun. Mau setiap hari konsumsi vitamin C, dosisnya 1000 cc, 2000 cc, tetap kena flu. Mau setiap hari dia fitness kemanapun, tetap dia kena flu. Kenapa? Allah sudah tuliskan tanggal sekian Anda kena flu. Nah kalau kita hadirkan seperti ini, kita akan mengurangi sambatnya Pak kepada manusia. Nanti kita berkurang sambatnya sama manusia. Karena ada orang-orang yang kemudian apa? Hidupnya setiap hari itu sambat kesana kemari. Ketemu si fulan, waduh masalah saya ini banyak gini, utang selesai. Nanti ketemu orang lagi, sambat lagi. Untuk apa? Kenapa? Ini semua sudah ditakdirkan. Allah sudah takdirkan. Yang paling penting apa? Ikhtiarnya tetap. Bukan berarti nanti kalau sudah tahu takdir, ikhtiar yang diperintahkan syariat gak kita lakukan. Salah. Contoh misalnya, kita diperintahkan untuk hidup sehat. Ya makanan diatur, olahraga. Jangan sampai selesai pengajian ini lalu berhenti semuanya, makan teratur, kemudian setelah itu gak mau olahraga lagi. Kenapa? Kalau takdirnya sakit ya sakit, kalau sehat ya sehat. Ya gak gitu caranya. Ini orang salah paham. Yang dimaksudkan apa? Ikhtiarnya tetap jalan. Tapi kalau kena takdirnya Allah, sudah selesai. Kita katakan takdir Allah sudah sampai sama saya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga apa? Kalau kita hadirkan seperti ini, kita nanti tenang. Kenapa? Semuanya sudah dituliskan. Apapun yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita di dunia, di kehidupan dunia ini, Allah sudah tuliskan di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Allah Ta'ala katakan, tidaklah satu bencana yang ada di muka bumi ini, lalu kemudian tidak pula pada diri kalian. Jadi yang menimpa di muka bumi, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, atau pada diri kalian musibah-musibah kita yang kita rasakan, kecuali semuanya sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala. Di mana? Di Lauhil Mahfuz, dalam tanda kurung ya. Di Lauhil Mahfuz. Dalam hadis yang sahih disebutkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah tuliskan takdirnya. Lengkap, komplit. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Penanya sudah diangkat, tulisannya sudah kering dalam hadis arba'in itu. Artinya apa? Allah sudah tuliskan semuanya, tutup sudah, selesai. Sehingga apa? Si fulan surga neraka sudah selesai, tutup semuanya. Tinggal kita menjalani apa yang Allah sudah tuliskan. Sekali lagi bukan berarti kemudian kita meninggalkan ikhtiar amal soleh, ikhtiar yang diperintahkan syariat. Tidak. Kenapa kita harus ikhtiar? Kenapa kita tetap beramal? Ya karena kita nggak tahu takdir kita. Masing-masing kita akan dimudahkan menuju mana takdirnya. Sebagaimana pernyataan para sahabat ketika dibahas atau ketika disampaikan oleh Rasulullah, kalian ini sudah ditentukan surganya, nerakanya, Allah sudah tuliskan. Lalu kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal? Kata Rasulullah, tetap beramal. Karena masing-masing akan dimudahkan menuju mana dia menuju. Kalau kita istiqomah, perbaiki diri, terus beramal soleh, ya mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khotimah, masuk surga. Tapi kalau kita terus maksiat, gak mau tobat dengan alasan takdir, kalau takdirnya surga kan pasti neraka, pasti surga gitu kan. Meskipun saya maksiat, kalau Allah sudah tuliskan surga, saya akan tetap masuk surga. Kalau orang pikirannya seperti ini, sungguh kalau dia benar-benar beriman dengan cara begitu, maka dia pasti akan su'ul khotimah. Kenapa? Pintu surga gak mau dia raih. Sama seperti ini Pak. Allah kalau kita tahu di dalam kehidupan nyata saja, ini ada jalan ke Surabaya, ini ke Jakarta misalnya. Satu kanan, satu kiri. Kita mau ke Surabaya. Tanya ke orang, jalan ke Surabaya mana? Ya jalan ke Surabaya itu ke sini, belok kanan terus lah, itu lurus ke Surabaya. Kalau ke kiri, Jakarta. Kira-kira Pak, kalau kemudian orang sudah diberitahu jalannya ke Surabaya ke sebelah kanan, lalu dia belok ke kiri, mengatakan, enggak ini jalannya ke Surabaya, enggak apa-apa. Nanti kalau mau datang Surabaya pasti sampai. Ya enggak akan ketemu Pak. Kalau untuk urusan dunia saja kita bisa menerima itu.
Kenapa urusan akhirat kita nggak mau terima? Kalau ada orang alasan, enggak, saya mau ke Surabaya, tapi lewat jalannya ke Jakarta, sampai nggak kira-kira? Ya nggak mungkin sampai. Mau muter dengan cara apapun dia akan sampainya ke Jakarta. Nah, seperti itulah kira-kira pembahasan takdir. Allah Ta'ala sudah berfirman terkait dengan jalan ke surga dan jalan ke neraka. Allah perintahkan untuk pilih. Anda mau ke surga? Nih jalannya. Mau ke neraka ini? Pilih mana yang Anda suka. Anda mau ke surga? Nah, pilih jalannya ke surga. Mau ke neraka? Silakan. Masing-masing diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kaitannya dengan takdir, Allah sudah tuliskan semuanya. Hari ini kita bakal sedih, hari ini kita bakal ketawa. Udah selesai. Yang penting apa? Kita jalani. Bisa dipahami nggak kira-kira Pak? Baik. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara caranya supaya kesedihan kita tidak terus menerus, kita tidak larut dalam kesedihan, kita bayangkan pahalanya orang yang sabar. Bayangkan. Mungkin sering ya, fadilahnya orang yang sabar itu banyak. Tapi saya akan sampaikan satu hadis. Satu hadis yang riwayatnya cukup panjang, kisah orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Ternyata Allah nanti akan hisab duluan, dan ternyata Allah mudahkan dia masuk ke surga karena kesabarannya dalam menerima ujian. Di saat orang-orang yang gak pernah diuji atau ujiannya tidak terlalu banyak di dunia, dia melihat orang yang banyak ujiannya di dunia, yang mungkin kesempitan rezeki, susah dapat pekerjaan dalam urusan dunia, atau susah-susah yang dia bersabar karenanya, ternyata Allah mudahkan hisabnya, Allah kemudian selesaikan urusannya, dan Allah tinggikan derajatnya. Orang yang kemudian ujiannya gak begitu susah, itu kemudian melihat orang yang ujiannya susah dan ternyata Allah berikan kemuliaan itu menyesal. Pingin, ya Allah, tolong hidupkan aku lagi ke muka bumi, lalu engkau kemudian berikan ujian kepadaku dengan cara dicincang tubuhku, lalu ternyata dengan itu aku bersabar, maka itu adalah harapan diriku. Jadi pingin dihidupkan lagi, terus engkau uji aku ya Allah dengan cara engkau cincang-cincang tubuhku. Jadi bukan cuma satu bagian tubuhnya yang dipotong, tapi semuanya engkau potong-potong, dan aku sabar akan hal itu. Aku mengharapkan ihtisab, mengharapkan pahala darimu. Subhanallah. Nah ini jamaah rahimakumullah, kita bayangkan seperti itu. Dan sambil kita lihat ayat-ayat Allah Ta'ala atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang bercerita tentang orang-orang yang sabar. Apa diantaranya? Sabar itu cirinya orang beriman. Rasul kan cerita Pak, ciri orang beriman itu menakjubkan ya. Kalau dia kena musibah, dia sabar. Kalau dapat nikmat, syukur. Jadi apapun yang diterima oleh yang beriman itu selalu menyenangkan. Kata Rasulullah, ajaban likulli amrin mu'min. Menakjubkan kehidupan orang beriman itu. Wa in asabat sarra syakar. Kata Rasulullah SAW, kalau dia terkena diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairullah. Itu baik bagi dirinya. Kalau kemudian wa in asabathu dharra sabar, fakana khairullah. Kalau dia kena ujian, dia sabar dan itu baik bagi dirinya. Nah, ini sabar jamaah sekalian rahimakumullah. Saya enggak tahu pernah disampaikan atau tidak. Sabar itu apa sih maknanya, Pak? Ulama mendefinisikan di antaranya apa? Di antaranya waqful. Kita berhenti ya, kita berhenti di di dalam ketika kena musibah bi husnil adab, dengan adab yang baik. Musibah datang, sikapi dengan adab yang baik, itu sabar. Tapi ada definisi lain dari Imam Junaid gitu kan. Sabar itu apa? Sabar itu seperti kita minum jamu yang pahit tapi enggak boleh mencurang. Nah, ini sabar. Minum jamu pahit tapi enggak boleh mencurang. Mencurang itu apa? Mengernyitkan dahi. Nah, itu. Nah, silakan dicoba di rumah. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, itu sabar. Artinya apa? Apapun yang bikin kita enggak nyaman, kita tetap menampilkan pribadi yang menerima itu. Kenapa? Ini takdir Allah, ini pasti kena saya, dan kita hadirkan keyakinan-keyakinan itu. Nah, ini orang beriman. Dan sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, tidaklah menimpa pada diri seorang muslim, seorang mukmin segala sesuatu yang bikin dia tidak nyaman, sungguh itu menjadi peleburan dosa. Jadi peleburan dosa. Saya sering contohkan hal-hal yang kita anggap sepele, yang itu peleburan dosa kadang sering kita lupakan. Contoh satu, kita keinjak kaki teman, itu peleburan dosa. Pulang dari masjid, sholat Jumat, banyak orang, tahu-tahu mau ambil sendal, kakinya keinjak orang, itu peleburan dosa.
Kemudian setelah itu jatuh di pinggir jalan, peleburan dosa. Kena duri di pinggir jalan, kena peleburan dosa. Semuanya peleburan dosa. Dan itu sambil kita bayangkan, Pak. Saya selalu menyampaikan, tolong sambil dibayangkan dosa kita gugur satu. Nanti akan imannya naik. Rasulullah katakan, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghamin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu min khotoyahu." Kata Rasulullah SAW, tidaklah orang mukmin itu ditimpa satu keletihan. Satu, capek, susah payah dalam hidup. Yang kedua, penyakit. Yang ketiga, kecemasan. Yang keempat, kesedihan. Yang kelima, gangguan dan serta kesempitan hidup dan juga duri yang menancap di dalam kaki kita, kecuali Allah tuliskan sebagai apa? Sebagai bentuk peleburan dosa. Jadi hari ini misalkan bapak-bapak bisnis gagal, targetnya dapatnya 100 juta, dapatnya cuman 99 juta gitu kan. Atau targetnya misalkan besar tapi ternyata dapatnya kecil, gak cukup untuk satu hari. Wajar manusia, ini makan apa dan sebagainya, manusiawi. Tapi kemudian kita sabar, maka itu dianggap sebagai peleburan dosa. Sabarnya kita ketika mengalami kesempitan hidup, peleburan dosa. Sakit, flu, jangan sambat. Sekarang subhanallah dengan sosial media yang ada, itu yang disambati bukan cuma tetangga, orang seluruh dunia disambati. Hari ini saya flu. Seluruh dunia nyata dan dunia maya. Kan sekarang begitu kan, update status, hari ini saya flu ya. Terus kemudian nanti kejedot pintu, nanti difoto lagi, diposting lagi, seperti itu. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi justru malah kita mengurangi nilai sabar kita, pahalanya pun berkurang. Padahal sabar itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ini mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Tidak ada satupun amalan yang Allah katakan sebagai ganjarannya itu sebagai bi ghairi hisab, itu cuma sabar. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang kemudian pahalanya itu tanpa batas. Jadi kalau puasa ya dapat surga, Ar-Rayyan misalkan, atau misalkan infak sedekah dapat pahala. Yang pahalanya tanpa batas itu cuma sabar. Gak ada batasnya. Kenapa? Karena memang sungguh luar biasa kedudukannya orang yang sabar ini sangat istimewa. Bahkan lebih daripada itu, jamaah sekalian rahimakumullah, mereka-mereka yang sabar dalam menghadapi ujian ini, sungguh mereka akan merasakan kenikmatan meskipun sedang sakit. Sehingga resep yang kelima yaitu kalau kita ingin tetap istiqomah dalam kondisi baik meskipun sedang sedih, maka kita hadirkan keyakinan bahwa ini baik bagi saya. Jadi musibah, sesuatu yang bikin kita sedih, kita hadirkan keyakinan ini baik bagi saya. Meskipun nafsu kita mengatakan ini gak enak. Saya mau tanya, orang kalau kemudian jatuh, enak apa tidak? Gak enak jatuh. Semua orang mengatakan gak enak jatuh itu, Pak. Tapi kalau dia kemudian punya keyakinan, hari ini saya jatuh itu baik. Hari ini saya kepleset itu baik. Hari ini saya sakit itu baik. Hari ini kemudian Allah uji saya dengan masalah tertentu, ini baik bagi saya. Kenapa? Kalau nggak diuji, mungkin kondisi kita akan lebih buruk. Saya kasih contoh, Pak. Kita sering kan baca surat Al-Kahfi. Sering kita semuanya baca surat Al-Kahfi pada saat malam Jumat atau pada hari Jumat. Di dalam potongan ayat itu ada kisah dialog antara Nabi Allah Musa dengan Khidir. Di mana Nabi Allah Musa alaihissalam itu mencari ilmu kepada Khidir. Lalu kemudian apa yang kita dapatkan? Satu potongan kisah yang luar biasa. Apa itu? Ketika Khidir kemudian melihat ada perahu nelayan yang penghasilannya murni dari perahu itu, dia nggak punya cara lain untuk mendapatkan maisha kecuali dengan naik perahu. Apa yang dilakukan oleh Khidir? Dilubangi kan? Saya mau tanya, lubangi perahu ini, yang ini sumber penghasilan utamanya dia, ini baik nggak bagi dia? Kalau orang berpikiran secara kasat mata, itu akan nganggap, loh kok nemen-temenan, udah perahu, ini penghasilan utama ini. Salah satu sumber penghasilan utamanya si nelayan ini adalah dari perahu ini. Tapi justru itu malah dirusak sama Khidir. Di akhir kisah kita tahu, dijelaskan oleh Khidir. Sungguh, kenapa saya lubang ini? Ya,
Karena kalau nggak saya lubangi, ini ada kemudian penguasa yang dia itu biasa merampok atau ngambil perahu-perahu orang. Dengan saya lubangi, dia nggak akan ambil. Kenapa? Ngapain ngambil perahu? Bocor. Baik gak? Baik. Apa jadinya kalau seandainya Khidir tidak lubangi itu perahu? Habis sudah penghasilan utamanya. Apa itu? Perahunya dirampok orang, dia nggak punya apa-apa lagi. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa kadang sesuatu yang menurut kasat mata itu nggak nyaman bagi kita, sebenarnya baik. Baik nggak Allah lubangi ini? Baik. Kalau nggak dilubangi, sama sekali dia nggak punya perahu. Bukankah kalau dilubangi, setelah lewat dia bisa perbaiki itu perahu dan dia masih dapat maisha dari sana? Tapi kalau kemudian selesai urusannya, selesai sudah. Perahunya habis, penghasilannya habis, dia nggak dapat apa-apa. Jadi kadang jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran penting yang kelima atau cara supaya kita tetap istiqomah, yaitu apa? Kita berusaha hadirkan musibah yang menimpa kita, apapun itu, baik urusan dunia kita, apalagi kemudian menyangkut hal-hal yang sifatnya itu berat bagi kita dalam hidup ini, maka sungguh hadirkan keyakinan bahwa sesuatu itu baik bagi kita. Karena apa? Biasanya kita ini baru bersyukur setelah 10 tahun. Sering kan? Hari ini kita nangis, menyesal kenapa kok gini ya Allah, kenapa kok gini ya Allah. Kita syukurnya nanti 1 tahun lagi. Alhamdulillah ya, kemarin gak kejadian. Coba kejadian, oh, kita baru bersyukur 1 tahun berikutnya, atau 2 tahun berikutnya, atau 10 tahun berikutnya. Jadi kadang kita syukuri ketika sudah lewat waktunya. Dan sungguh kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidaklah orang itu, jamaah sekalian rahimakumullah, tidaklah orang itu dikatakan sebagai orang yang faqih sampai dia bisa menikmati musibahnya dan dia bersyukur atasnya. Nah, ini perlu latihan, Pak. Saya sering sampaikan, Pak ya. Ini kalau kita sampaikan gampang, prakteknya susah, termasuk yang ngomong, Pak. Jadi kita latihan juga ini. Iya, semuanya. Kita latihan. Jadi kita mensyukuri musibah yang menimpa kita. Ya, kita latihannya dengan cara yang mudah-mudah mungkin. Kena flu misalkan, gak usah sambat. Alhamdulillah hari ini flu, peleburan dosa. Nah kalau kita sudah bisa bersyukur seperti itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, baru Anda sebagai orang yang faqih. Tapi kalau belum bisa mensyukuri musibah, nah belum sampai derajat faqih. Baru sampai pada derajat thalabul ilmi saja mungkin. Nah ini. Dan sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, banyak kisah-kisah yang luar biasa. Saya akan sebutkan kisahnya, 2 kisah yang mungkin perlu menjadi bahan renungan. Pertama, kisah yang masih dekat dengan masanya para sahabat. Ya, ini kisahnya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Kita tahu, Pak, Urwah bin Zubair adalah saudara dari Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Urwah bin Zubair ini ulama besar. Ulama besar. Sangat dalam ilmunya, zuhud orangnya, dan orangnya itu luar biasa. Nggak suka ribut-ribut sama orang. Jadi ada orang-orang yang senang bikin ribut, tapi orangnya ini orang zuhud, menghindar. Kalau ada keributan, orang fitnah sana fitnah sini, dia lebih banyak menghindar. Ini Urwah bin Zubair, luar biasa. Dan kita tahu ibadahnya. Beliau ini punya wirid. Urwah bin Zubair ini punya wirid yang istimewa. Wirid itu amalan yang rutin dikerjakan, Pak. Macam-macam bentuknya. Bisa dakwah, infak, baca Quran. Nah, Urwah ini punya wirid kalau pagi. Jadi kalau siang itu membacanya setengah Quran, bukan setengah juz ya, saya ulang, setengah Quran, 15 juz. Malam, sholat malam 15 juz, jadi 1 hari khatam. Sama kayak kita kan? Insya Allah kan, mudah-mudahan kan kita pengen niru kan? Subhanallah. Jadi 1 hari 30 juz. Subhanallah. Itu Urwah bin Zubair. Dalam riwayat yang lain disebutkan 1/4 Quran. 1/4 Quran. Jadi kalau siang 1/4 Quran, malam harinya 1/4 Quran. Jadi 1 hari 15 juz. Mau 15 juz, mau 30 juz 1 hari, dua-duanya susah bagi kita. Atau mungkin latihan, mungkin ada bapak-bapak yang bisa. Tapi yang jelas kebanyakan orang mungkin susah untuk mengamalkan itu. Itu wirid yang dikerjakan sudah sekian puluh tahun. Sampai satu ketika diuji. Diujilah dia, waktu dia sedang safar keluar kota, ternyata apa? Kakinya itu infeksi. Sampai kalau bahasa kita harus diamputasi. Subhanallah ya. Kaki ini yang diamputasi. Dan itu ujian berat kan? Mungkin bapak-bapak pernah kita menjumpai orang kan diamputasi karena penyakit atau yang semisalnya. Itu kan kita tahu, ada yang diamputasi baru jarinya saja, waduh luar biasa kan? Ujiannya berat, gak mudah ini.
Urwah bin Zubair setelah dicek sama dokter, kaki Anda sudah infeksinya parah, harus diamputasi karena kalau tidak akan terjadi pembusukan. Kata Urwah dengan tenangnya dia mengatakan, kalau memang seperti itu wahai tabib, lakukanlah apa yang menjadi tugas Anda. Jadi kalau saya harus diamputasi, amputasi saja. Baik, urusan amputasi gampang, tapi ceritanya orang kalau diamputasi itu harus dibius kalau bahasa kita. Zaman dulu nggak ada bius, tapi harus ada cairan yang dicampur dengan khamr untuk mengurangi rasa sakit, bukan menghilangkan, mengurangi saja. Kata Urwah bin Zubair, enggak, aku nggak mau lakukan. Aku nggak mau minum khamr. Kenapa? Karena dia nggak mau tinggalkan wirid. Sungguh, sejarah mencatat wirid yang biasa dia kerjakan satu hari 15 juz atau dalam riwayat yang lain disebutkan 30 juz satu hari, itu nggak pernah ditinggalkan kecuali di hari pemotongan kaki itu. Jadi wiridnya itu rutin dikerjakan kecuali di hari pemotongan kaki. Karena nggak mungkin kan kondisi sakit dipotong dan dia harus tetap baca Quran. Tapi itu pun sampai siang. Malamnya dalam riwayat yang lain disebutkan Urwah itu sudah mulai mengerjakan lagi wiridnya. Bayangin coba Pak. Subhanallah. Lalu kata Urwah, enggak, aku enggak mau minum khamr. Kalau Anda mau potong kaki saya, potong saja sudah. Sakit ini, udah enggak apa-apa. Saya mau ngajak mikir dulu Pak. Mikirnya begini. Ini jangan dibayangkan ini rumah sakit dengan alat kedokteran yang stainless dan lain sebagainya, enggak. Kalau kita lihat searching di internet alat kedokteran zaman dulu, mungkin kita tahu kan, kalau di internet Pak, itu gergajinya itu enggak ada yang kemudian lurus, simetris, itu enggak ada Pak. Kadang agak gini dikit gitu. Itu yang digunakan untuk motong kaki. Kalau dalam redaksi riwayat itu digergaji. Ya wallah alam model gergajinya seperti apa, tapi beberapa yang kita lihat di internet, wallah alam ya, itu mengerikan. Kita lihat aja ngeri ya, alatnya. Itu Urwah di kakinya digergaji Pak. Saya bayangin. Diceritakan oleh Walid, salah seorang dari putra mahkota dan anaknya yang bernama Hisham itu menemani. Waktu digergaji, ini Syekh ini nggak pernah menjerit kecuali cuma mengatakan, itu pun cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Nah, kalau kita saya nggak bayangin Pak. Saya selalu contohkan, nggak usah digergaji kaki Pak. Sampai rumah cabut kuku kita. Nanti kita tahu rasanya kayak apa. Itu baru kuku yang dicabut. Ini digergaji. Yang digergaji itu bukan cuma jarinya Pak, tapi pertengahan antara lutut dengan betisnya. Jadi pertengahan antara lutut dengan mata kaki, betisnya yang digergaji. Jadi pas tulang kering sama tulang apa itu namanya? Pokoknya tulang inilah. Saya nggak bayangkan alatnya seperti itu, suaranya kayak gitu tanpa bius, dan dia merasakan itu. Urwah bin Zubair tidak menjerit sedikit pun, sampai kakinya potong. Belum selesai kaki dipotong, dengar berita kalau anaknya yang bernama Muhammad yang masih kecil, Muhammad bin Urwah bin Zubair, itu jatuh dari kuda dan meninggal. Subhanallah. Jadi kaki kepotong. Belum selesai nih, anaknya meninggal dunia. Lalu kalimat dalam sejarah yang dicatat, yakni kalimat yang luar biasa, di mana Urwah bin Zubair setelah memuji Allah Ta'ala, dia mengatakan dengan satu kalimat yang istimewa. Apa itu? Ya Allah, Engkau berikan aku 7 anak, Engkau ambil 1, masih Engkau sisakan 6. Dan Engkau ambil 4 anggota tubuh, Engkau berikan aku 4 anggota tubuh, Engkau ambil 1, masih tersisa 3. Artinya 4 anggota tubuh, 2 tangan dan 2 kaki. Subhanallah, ini Pak jemaah sekalian rahmatullah, ini menjadi bahan renungan bagi kita. Sehingga kalau kita bayangkan kisah ini, jangan sampai gara-gara kita cantengan di kaki, sambatnya kemana-mana. Gak iso sembahyang aku kira. Subhanallah, kadang kita ini seperti itu Pak. Tapi subhanallah, ulama dulu itu digergaji kakinya. Nah kita masih enak kan, masih ada dokter, infeksi, suntik, kemudian hilang ada biusnya. Subhanallah, masih ringan lah dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh ulama-ulama dulu. Termasuk kasusnya Urwah bin Zubair. Bersyukur atas musibah. Subhanallah. Satu kisah lagi Pak. Saya akan ceritakan satu kisah lagi. Kisah ulama besar generasi tabi'in. Yang waktu itu dikisahkan oleh Abu Ibrahim, salah seorang ulama yang sezaman dengannya. Saya akan bacakan riwayatnya karena kisah ini cukup bagus. Kisah tentang orang yang Allah uji dengan ujian mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di mana saat itu bernama Abu Kilabah. Jadi Abu Kilabah ini adalah salah seorang ulama besar
Atau kisahnya diawali tidak menyebutkan kisahnya Abu Kilabah, tapi ada seorang yang bernama Abu Ibrahim, ulama besar juga. Abu Ibrahim ini sedang safar. Waktu sedang bepergian, ternyata apa? Sampai di satu jalan dia tersesat. Di tengah hutan padang yang gersang itu, tengah hutan, ada kemah kecil yang sudah, kemah ini bukan kemah yang bagus, tapi kemah saja, kemah. Sebagaimana kita tahu kemah gitu kan. Kemah kecil. Ternyata di dalamnya ada kakek tua yang dia itu berzikir dengan kalimat yang luar biasa. Apa kalimatnya? Dia berzikir dengan kalimat alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Jadi disebutkan dalam riwayat, kakek ini berdoa dengan doa yang luar biasa. Padahal kondisi fisiknya, aku jumpai kondisi fisik orang yang penuh dengan ujian. Satu, kakinya buntung. Dua, matanya buta. Tiga, dia gak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa berbaring saja. Tapi lisannya selalu berdoa, ya Allah, segala puji bagi Allah yang melebihkan aku atas semua makhluk. Aneh ini, Abu Ibrahim ini aneh. Orang ini aneh. Kenapa aneh? Ya, kebanyakan orang dengan kondisi fisik seperti ini gak mungkin mengatakan itu. Tapi dia mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dari semua makhluk. Karena takjub, lalu kemudian dia coba masuk kemahnya. Masuklah dia kemah. Setelah masuk di kemahnya, ternyata apa yang terjadi? Si Abu Kilabah telinganya nggak dengar, Pak. Jadi telinganya pun nggak bisa mendengar, kecuali apa ya kalau bahasa kita, ya nggak begitu jelas lah. Begitu dia masuk di tengah telinga yang kurang begitu jelas, mata yang kabur, anggota fisik yang nggak bisa bergerak, dia merasa ada orang masuk ini. Cuman samar-samar gitu kan. Lalu ditanya, siapa Anda? Sama si kakek tua ini. Saya disebut, saya Abu Ibrahim. Saya orang yang tersesat. Saya melihat kemah Anda dan saya melihat Anda seperti ini. Tapi yang membuat saya takjub kepada Anda, kenapa Anda berdoa seperti itu? Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dari semua makhluk. Lalu ditanya, orang ini baik, saya akan jawab, tapi dengan satu syarat. Penuhi permintaanku dulu, baru akan saya jawab pertanyaan kamu, kata kakek tua ini, Abu Kilabah ini. Lalu kemudian orang ini mengatakan, enggak, jawab dulu nanti aku nak penuhi permintaanmu. Karena penasaran, enggak, ini aneh ini, ada orang berbaring, fisiknya seperti itu tapi masih mengatakan, ya Allah aku bersyukur karena engkau telah melebihkan aku dari semua makhluk. Lalu apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Kemudian si Abu Ibrahim ini kemudian Abu Kilabah mulai menjawab pertanyaannya. Baik, aku akan ceritakan kepadamu. Sungguh, engkau sendiri telah melihat keadaanku, fisikku seperti ini. Lalu kemudian ternyata apa? Engkau perhatikan coba. Mungkin fisikku seperti ini ya, telinga, mata, kaki, buntung, lumpuh, semuanya nggak bisa gerak. Ya itu secara fisik Anda lihat seperti itu. Tapi bukankah kemudian Allah Ta'ala masih memberikan aku? Jadi dia mencoba mensyukuri nikmat. Dan ini cara yang keenam yang akan saya sebutkan nanti, supaya kita tetap istiqomah. Di samping kita mengatakan bahwa kita ini baik bagi kita. Poin yang keenam, kita melihat orang yang musibahnya lebih buruk dari kita, supaya kita nggak terlalu susah. Nah Abu Kilabah itu melakukan itu gitu kan. Dia mengatakan begini, baik, bukankah ada orang yang sama sekali nggak bisa mendengar tuli telinganya? Ya banyak, kata si Abu Ibrahim, banyak. Sedangkan Allah masih memberikan aku pendengaran meskipun mungkin rabun-rabun. Kurang begitu jelas. Lalu kemudian bukankah ada orang yang kemudian tidak bisa berucap bisu. Tapi Allah masih memberikan aku kemampuan untuk berzikir. Subhanallah. Dua nikmat yang dia disyukuri, meskipun nikmat yang lainnya sudah hilang gitu kan. Mata kabur, fisik lemah, kaki buntung, tapi dia masih mensyukuri dua nikmat yang kebanyakan orang sering lupa. Maka dari itulah aku bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat itu. Lalu kemudian dilanjutkan lagi. Selesai sampai di situ belum? Bukankah ada orang yang Allah Ta'ala ciptakan tapi kemudian dia tidak beriman kepada Allah? Kata Abu Ibrahim, iya banyak yang seperti itu. Sedangkan aku diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi beriman dan yakin dengan Allah Ta'ala. Terus disebutkan satu persatu kenikmatan-kenikmatan itu, sampai Abu Ibrahim ini mengatakan, sungguh aku semakin takjub dengan orang tua ini.
Sampai selesai ceritanya, baru kemudian disebutkan. Baik, kalau begitu sekarang tolong penuhi permintaanku tadi, kata orang tua tadi. Apa itu? Aku ini tinggal sama anak kecil yang biasa mencarikan makanan. Tolong cari dia. Sejak tadi malam keluar, gak balik lagi. Lalu kemudian dicarilah oleh Abu Ibrahim ini. Cari ke sana kemari, ternyata ketemu. Tahu seperti apa, Pak? Ternyata anak ini tubuhnya dikoyak-koyak oleh serigala. Bingung ini Abu Ibrahim, saya harus cerita kayak apa ini? Ini orang sudah lumpuh, gak bisa apa-apa. Sumber makanannya satu-satunya dari anak kecil ini. Tapi ternyata apa? Ini meninggal dunia juga. Bingung dia, saya harus sampaikan apa ini? Maka kemudian apa? Sampailah dia datang. Masuk pelan-pelan, sambil dia mikir, ini saya ngomong apa ini? Kita bisa bayangkan Pak ya, orang yang hidupnya bergantung sama satu orang, ini gak bisa berbuat apa-apa. Ternyata tempat dia bergantung pun meninggal dunia. Maka dia kemudian mikir gitu kan, gimana cara ngomongnya ya. Lalu kemudian sampai, kamu datang. Yang pertama kali ditanyakan oleh kakek tua ini, anak kecil tadi, mana anak itu? Baik, tinggalkan dulu urusan anak itu, kata dia. Saya mau tanya sama Anda. Kata si Abu Ibrahim ini, saya mau tanya sama Anda. Kata si Abu Ibrahim, siapa di antara Anda yang lebih beriman daripada kamu apa Nabi Ayub? Nah, ini ulama Pak. Jadi ulama mau menjelaskan kepada ulama yang lainnya. Siapa yang lebih beriman? Kamu atau Nabi Ayub? Jelas Nabi Ayub lebih mulia, Nabi Allah Ayub alaihissalam. Terus kemudian siapa yang lebih berat ujiannya? Kamu apa Nabi Ayub? Ya jelas Nabi Ayub. Nabi Allah diuji dengan anaknya hilang, keluarganya hilang, kemudian setelah itu tinggal sama istrinya, kemudian penyakit sampai sejarah mencatat 17 tahun dengan sakit yang parah luar biasa, sampai daging-dagingnya Nabi Ayub itu jatuhan. Tidak tersisa kecuali tulang dengan saraf-sarafnya saja. Lebih dari itu baunya busuk. Orang di kampungnya mengucilkan dia, ditaruh di tempat pembuangan sampah. Jadi kemahnya atau rumahnya Nabi Ayub alaihissalam setelah kena ujian itu di sampingnya tempat mereka membuang sampah. Kenapa? Baunya sama kata mereka. Subhanallah. Jelas Nabi Ayub lebih mulia. Maka kemudian diceritakanlah, baik, Allah Ta'ala telah mengambil anak laki-laki tempat kamu bergantung biasanya, cari makan, telah dikoyak-koyak. Sekarang Allah ambil anak itu. Lalu apa yang dikatakan? Nangis. Wajar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menangis. Lalu kemudian orang ini berusaha mensabarkan, sabar. Tambah nangisnya tambah kencang, meninggal dunia. Abu Ibrahim belum tahu ini kalau ini Abu Kilabah. Lalu kemudian dia minta tolong. Waduh, tambah bingung ini. Orang meninggal, saya tinggal di tempat seperti ini. Sampai ada 3 musafir datang, tanya, kalian mau nggak dapat pahala? Baiklah, saya mau. Ceritakanlah begini. Begitu dilihat Abu Kilabah, teriaklah 3 orang ini. Abu Kilabah, ulama besar ini Abu Kilabah. Rahimahullah. Itulah kisahnya jamaah rahimakumullah. Dan penutup kisah ini adalah sesuatu yang istimewa, yaitu apa? Ketika orang ini Abu Ibrahim ini bermimpi, itu menjumpai ternyata Abu Kilabah mendapatkan posisi yang luar biasa. Lalu kemudian ditanya, wahai Abu Kilabah, apa yang Allah berikan kepadamu? Ternyata Allah memasukkan aku ke dalam surga, dan di sana malaikat-malaikat itu mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian atas kesabaran yang kalian lakukan di muka bumi. Subhanallah, dapat nikmat. Itulah jamaah rahimakumullah. Kalau kita sabar, ya ganjarannya banyak. Makanya nggak ada ruginya. Orang yang sabar, orang yang diuji sama Allah Ta'ala dalam hidupnya, kesedihan yang menimpa kita, itu semuanya adalah kenikmatan yang harus kita berupaya untuk bersyukur dengannya. Sehingga kalau kita kena musibah, yaitu hendaknya kita melihat orang yang ada di bawah kita. Ini yang keenam. Jadi kalau ada kena musibah, baru kena penyakit kecil, kita lihat penyakit kita bandingkan. Oh, teman saya ada yang koma di rumah sakit. Kalau masih koma ya masih hidup, yang lainnya sudah meninggal dunia. Nanti akan berkurang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, undur ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fauqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah SAW, lihatlah kalian ya kepada orang yang lebih rendah dari diri kalian, karena sungguh itu lebih patut bagi kalian supaya kamu tidak memandang remeh nikmat Allah. Jadi kalau kita sedang diuji, mohon maaf, kalau di rumah baru cuman punya sepeda motor, ya jangan lihat orang yang punya mobil mewah, jangan, nggak bersyukur nanti. Lihat orang yang setiap harinya naik sepeda ontel, kemana-mana keringetan, kita naik sepeda motor nggak capek.
Syukuri. Nanti kita akan bersyukur, alhamdulillah ya, saya punya sepeda motor. Yang sudah punya sepeda, yang sudah punya mobil, jangan lihat kepada mereknya teman kita. Nanti mobil yang kita punya itu nanti akan mengurangi rasa syukur kita kalau kita ngelihat merek mobil teman kita. Misal mobil temannya misalkan Daihatsu misalkan, mohon maaf ya menyebut merek ini. Ternyata lihat temannya yang lebih istimewa lagi. Istimewa mobil mewah misalkan ratusan juta, ratusan M misalkan. Ya kita nggak akan pernah bersyukur dengan punya mobil. Tapi lihat kepada teman yang masih punya sepeda motor. Kenapa? Kemana-mana masih kepanasan, kena hujan dan seterusnya. Nanti kita bersyukur. Nah itu caranya. Itu dalam urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat nggak boleh lihat orang yang lebih rendah. Jangan sampai nanti kita sudah istiqomah rajin, sholat berjamaah, lalu kemudian lihat teman kita nggak pernah sholat. Wah teman saya nggak pernah sholat. Ya sudahlah mulai besok saya kurangi sholat saya. Keliru. Ini terhadap urusan dunia saja ngelihat yang di bawah. Kalau urusan akhirat lihat yang atas, karena itu akan menguatkan dan menambah keimanan dan kesolehan kita. Lihat orang yang di depannya. Jangan lihat orang yang di bawah kalau urusan akhirat. Lihat yang atas. Kalau kita baru bisa istiqomah sholat berjamaah, lihat teman yang sudah sampai pada tataran sholat sunnah dan sholat malam. Wah, teman saya bukan hanya cuma rajin sholat berjamaah, plus sholat sunnahnya, rawatibnya nggak pernah lewat, plus sholat malamnya. Nah, itu yang ditiru. Jangan lihat di bawah, gitu kan? Oh, tetangga saya nggak pernah sholat di masjid. Nah, berarti saya masih punya kesempatan untuk bolong-bolong lah, meskipun masih sholat. Nah, nggak boleh. Nah, itu. Itulah jamaah sekalian, dan sudah sampai isya kayaknya. Pas, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang sabar, yang senantiasa berupaya untuk menjadi orang-orang yang sabar, belajar untuk menjadi orang-orang yang sabar. Dan tentunya kita berharap agar Allah mudahkan kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan Allah tutup usia kita insyaallah dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.